Halo, perkenalkan nama saya Gia Talia Darfonita Mela. Saya dari Fakultas Ilmu Komputer Program Studi Informatika di Universitas Kristen Indonesia Maluku dengan mata kuliah Pengantar Teknik Informatika atau PTI. Di sini saya akan membahas materi tentang teknik informatika dan komputer dari kalkulasi hingga komunikasi. Yang pertama saya akan membahas tentang apa itu teknik informatika. Jadi, teknik informatika merupakan ilmu bidang yang mempelajari bagaimana menggunakan teknik komputer secara optimal guna menangani masalah transformasi atau pengolahan data dengan proses logika. Di teknik informatika, kita juga akan mempelajari prinsip terkait ilmu komputer, mulai dari proses perancangan, pengembangan, pengujian, hingga evaluasi sistem operasi perangkat lunak. Nah, di sini saya akan membahas juga tentang latar belakang pentingnya mempelajari pengantar teknik informatika. Di sini saya bagi atas dua, yaitu secara umum dan secara khusus. Secara umum, yang pertama, dengan perkembangan teknologi informasi, peran komputer menjadi kebutuhan utama di berbagai bidang kehidupan. Dan yang kedua, era globalisasi menurut setiap orang untuk dapat bersaing dengan pemanfaatan teknologi komputer. Untuk itu dibutuhkan sumber daya manusia yang dapat mengatasi teknologi. Nah, yang berikutnya secara khusus. Secara khusus, pengantar teknik informatika adalah mata kuliah yang mempelajari secara menyeluruh mengenai bidang informatika itu sendiri. Nah, pengertian komputer. Pengertian komputer berasal dari kata computare, yang artinya menghitung. Secara bahasa, komputer didefinisikan sebagai alat yang melakukan proses perhitungan aritmatika. Dan secara umum, komputer didefinisikan sebagai seperangkat alat elektronik yang menghubungkan komponen satu dengan yang lainnya, sehingga menghasilkan informasi yang sebelumnya telah diolah terlebih dahulu. Manfaat komputer. Di sini, manfaat komputer saya bahas terbagi atas 5. Yang pertama, dalam bidang kesehatan. Dalam bidang kesehatan, komputer juga telah berperan untuk menolong jiwa manusia dan riset di bidang kesehatan. Komputer digunakan untuk mendiagnosis penyakit, menemukan obat yang tepat, serta menganalisis organ tubuh manusia bagian dalam yang sulit dilihat. Yang kedua, dalam bidang pendidikan. Dalam bidang pendidikan sebagai media belajar bagi pelajar, misalnya mencari tugas-tugas di internet, serta informasi semakin cepat diperoleh dan diakses untuk tujuan pendidikan. Yang ketiga, dalam bidang industri, meningkatkan efisiensi waktu dan produktivitas, memudahkan komunikasi, menjaga kestabilan kualitas suatu produk, dan penggunaan sumber daya manusia secara lebih manusiawi. Yang keempat, dalam bidang pemerintahan. Dalam bidang pemerintahan, masyarakat bisa memberikan masukan, kritik, dan saran mengenai kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sehingga bisa memperbaiki kinerja pemerintah. Yang kelima, dalam bidang perjalanan. Misalnya pengaturan lalu lintas kereta menggunakan sistem komputer untuk menentukan jalur yang harus dilalui dan juga sebagai sarana memesan tiket pesawat secara online. Nah, di sini dapat disimpulkan manfaat komputer. Terdiri dari 5. Yang pertama, komputer sebagai sarana mempermudah kerja, komputer sebagai sarana komunikasi, komputer sebagai sarana informasi, komputer sebagai sarana hiburan, dan komputer sebagai sarana usaha. Hubungan komputer dengan teknologi informasi. Peranan teknologi informasi dan komunikasi dalam kehidupan sehari-hari sangatlah penting, terutama dalam hal terselenggaranya era globalisasi. Dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi, informasi dalam bentuk apapun dan untuk berbagai kepentingan dapat disebarluaskan dengan mudah sehingga dapat dengan cepat mempengaruhi cara pandang dan gaya hidup hingga budaya suatu bangsa. Semakin canggih dukungan teknologi, semakin besar pula arus informasi dapat dialirkan dengan jangkauan dan dampak global. Oleh karena itu, selama ini dikenal asas kebebasan arus informasi, berupa proses dua arah yang cukup berimbang yang dapat saling memberikan pengaruh satu sama lain. Yang pertama, pengaruh positif. Pengaruh positif yang dapat dirasakan dengan adanya teknologi informasi dan komunikasi adalah peningkatan kecepatan, ketepatan, akurasi, dan kemudahan yang memberikan efisiensi dalam berbagai bidang, khususnya dalam masalah waktu, tenaga, dan biaya. Sebagai contoh, manifestasi teknologi informasi komunikasi
Yang mudah dilihat di sekitar kita adalah pengiriman surat hanya memerlukan waktu singkat karena kehadiran surat elektronis. Ketelitian hasil perhitungan dapat ditingkatkan dengan adanya komputasi numeris, pengelolaan data dalam jumlah besar juga bisa dilakukan dengan mudah, yaitu dengan basis data atau database, dan masih banyak lagi. Sedangkan pengaruh negatif yang bisa muncul karena adanya teknologi informasi komunikasi, misalnya dari globalisasi aspek ekonomi, terbukanya pasar bebas, memungkinkan produk luar negeri dapat masuk dengan mudahnya. Dengan banyaknya produk luar negeri dan ditambahnya harga yang relatif lebih murah, dapat mengurangi rasa kecintaan masyarakat terhadap produk dalam negeri. Dengan hilangnya rasa cinta terhadap produk dalam negeri, menunjukkan gejala berkurangnya rasa nasionalisme masyarakat kita terhadap bangsa Indonesia. Yang berikut, hidup tanpa komputer. Hidup tanpa komputer. Mungkin sebagai masyarakat dalam era globalisasi mendengar kata hidup tanpa komputer dan pasti akan menjawab tidak bisa. Ya, karena komputer sangat membantu dalam menyelesaikan tugas-tugas, dan dengan adanya komputer sangat mudah untuk mencari informasi-informasi yang hanya dengan duduk berdiam di rumah. Sejak dari tahun 1990-an, komputer sudah menjadi alat pembantu kita untuk kegiatan sehari-hari. Dengan bergabungnya komputer dan internet di masa ini telah menjadi tangga tinggi untuk perkembangan teknologi di tahun-tahun yang datang. Jadi, bagaimana hidup tanpa komputer? Sangat sulit. Dalam hal ini, sulit sekali menjawab hal ini. Karena kemungkinan manusia pasti akan mendapatkan kesulitan yang luar biasa untuk mengendalikan semua pekerjaannya dan membutuhkan beberapa waktu lama untuk bersinergi dengan kebutuhan sekarang. Tapi, apa yang dipikirkan kita, teknologi apa yang selanjutnya bisa menggantikan komputer? Nah, teknologi sekarang satu sama lain sudah saling bersinergi. Handphone, TV, internet, radio sudah menyatu dalam satu produk. Namun, kalau berbicara hidup tanpa komputer sepertinya mustahil karena komputer lahir untuk kebahagiaan manusia. Nah, mesin proses informasi. Yang dimaksud dengan mesin proses informasi adalah sebuah perangkat yang biasa difungsikan sebagai perangkat untuk mengolah berbagai macam informasi atau data. Informasi-informasi ini perlu diolah agar pengguna bisa mendapatkan informasi yang lebih berguna. Nah, yang berikut, mesin proses informasi terdiri dari beberapa perangkat keras. Salah satunya yang terpenting adalah CPU. CPU adalah singkatan dari Central Processing Unit, merupakan perangkat keras komputer yang juga disebut sebagai unit pengelola pusat atau UPP pada komputer. Fungsi CPU sendiri adalah sebagai kalkulator. Cuma perbedaan antara CPU dan kalkulator di mana CPU ini lebih kuat daya pemrosesnya bila dibandingkan dengan kalkulator biasa. Adapun fungsi utama CPU adalah melakukan berbagai operasi, termasuk operasi aritmatika dan logika terhadap data yang datang dari memori atau informasi yang dimasukkan melalui perangkat keras seperti papan ketik atau keyboard, pemindai, tuas kontrol, maupun tikus. CPU dikontrol menggunakan sekumpulan instruksi perangkat lunak komputer. Perangkat lunak tersebut dapat dijalankan oleh CPU dengan membacanya dari media penyimpan, seperti cakram keras, disket, cakram padat, maupun pita perekam. Instruksi-instruksi tersebut kemudian disimpan terlebih dahulu pada memori fisik atau RAM, yang mana setiap instruksi akan diberi alamat unik yang disebut alamat memori. Selanjutnya, CPU dapat mengakses data-data pada RAM dengan menentukan alamat yang dikehendaki. Nah, klasifikasi pengelompokan komputer. Jenis-jenis komputer berdasarkan data yang diolah. Yang pertama, komputer analog. Komputer ini merupakan komputer yang digunakan untuk menerima sinyal analog. Biasanya digunakan untuk melakukan pengecekan untuk data yang tidak berbentuk angka, karena data yang didapatkan adalah data yang bersifat gelombang. Komputer ini biasanya digunakan untuk mempresentasikan suatu keadaan. Sebagai contoh, komputer ini digunakan untuk melakukan pengecekan suhu, penghitung aliran BBM pada SPBU, mengukur kekuatan cahaya, dan lain-lain.
Komputer ini digunakan untuk kegiatan ilmiah. Yang berikutnya, komputer digital. Komputer digital merupakan komputer yang bekerja untuk mengolah data yang bersifat kuantitatif dalam bentuk angka, huruf, tanda baca, dan lainnya. Yang berikut, komputer hybrid. Komputer hybrid merupakan kombinasi antara komputer analog dan digital. Komponen komputer hybrid lebih kompleks sehingga memungkinkan untuk menyelesaikan masalah yang rumit. Komputer jenis ini memiliki kelebihan kecepatan yang tinggi dan hasil lebih akurat dibanding kedua jenis komputer yang sebelumnya. Nah, yang berikut adalah komputer berdasarkan penggunaannya. Yang pertama, General Purpose Computer. Apa itu General Purpose Computer? Jadi, secara garis besar, General Purpose Computer adalah komputer yang dibuat untuk keperluan secara umum. Selain itu, komputer pun digunakan setiap hari. Dengan begitu, komputer tersebut bisa digunakan untuk mengerjakan macam-macam tugas yang sesuai dengan kemampuan serta keterampilan usernya. Contoh paling mudah dalam kategori ini adalah personal komputer atau sering dikenal sebagai PC. Special Purpose Computer. Setelah tadi membahas General Purpose Computer, sekarang akan membahas Special Purpose Computer. Komputer jenis merupakan kebalikan dari General Purpose Computer. Special Purpose Computer ini dirancang untuk dapat melakukan tugas tertentu. Selain itu, hampir setiap waktu, tugas pada komputer ini adalah untuk dapat memecahkan suatu masalah tertentu. Special Purpose Computer ini juga bisa disebut komputer khusus sebab komputer ini memang dikhususkan melakukan satu tugas saja secara berulang-ulang. Contoh komputer server. Komputer server adalah sebuah pusat atau juga titik tengah yang merupakan bagian penting dalam sebuah jaringan. Oleh sebab itu, komputer server bisa dikatakan juga sebagai jantungnya sebuah jaringan komputer. Nah, fungsi komputer server untuk menyediakan layanan bagi komputer selain yakni menyediakan berbagai sumber daya seperti hak akses internet, memori lebih besar, hard disk yang berkapasitas tinggi, serta printer yang dapat digunakan bersama-sama. Nah, komputer berdasarkan skala kemampuannya. Yang pertama, komputer mikro. Komputer mikro adalah sebuah kelas komputer yang menggunakan mikroprosesor sebagai CPU. Utamanya mampu menangani informasi yang berukuran 4 bit, 8 bit, atau 16 bit dibandingkan dengan mini komputer atau mainframe yang mampu menangani informasi lebih dari 32 bit pada satu waktunya. Yang kedua, komputer mini. Komputer mini adalah kelas komputer multi-user yang dalam spektrum komputasi berada di posisi menengah di bawah kelas komputer mainframe dan sistem komputer single user seperti komputer pribadi. Istilah komputer mini dalam era sekarang ini sudah dianggap kuno dan diganti dengan istilah-istilah seperti komputer menengah IBM. Dalam dunia IBM, stasiun kerja atau workstation, dalam dunia Sun Microsystem dan Unix atau Linux, serta server. Yang ketiga, small scale computer. Komputer skala kecil merupakan komputer yang memiliki kemampuan proses dalam jumlah kecil. Komputer yang termasuk ke dalam kategori ini adalah komputer desktop atau komputer pribadi yang umumnya digunakan oleh satu orang pada satu saat. Yang keempat, medium scale computer. Komputer untuk skala menengah. Komputer yang termasuk ke dalam kategori ini adalah komputer mini yang biasanya melayani penggunanya pada dalam terminal. Yang kelima, large scale computer. Komputer untuk skala besar. Komputer yang termasuk ke dalam kategori ini adalah komputer mainframe. Pada mesin tersebut dapat diakses beramai-ramai dan sudah dilengkapi dengan perangkat software yang lengkap. Penggunaannya pun adalah untuk pengelolaan perhitungan dengan kemampuan yang cukup rumit untuk sebuah komputer yang memimpin di dunia dalam kapasitas proses, terutama kecepatan penghitungan pada awal perkenalannya. Superkomputer diperkenalkan pada tahun 1960-an, didesain oleh Seymour Cray di Control Data Corporation atau CDS, memimpin di pasaran pada tahun 1970-an
sampai Cray berhenti untuk membentuk perusahaannya sendiri, Cray Research. Nah, klasifikasi komputer. Yang pertama, microcontroller. Microcontroller memiliki semua peralatan, pokoknya sebagai sebuah komputer dalam satu chip. Peralatan tersebut diantaranya pemroses atau processing, memori, input, dan output. Kadangkala pada microcontroller beberapa chip digabungkan dalam satu papan rangkaian. Jika dilihat dari harga, microcontroller ini harga umumnya lebih murah dibandingkan dengan komputer lainnya karena perangkatnya relatif sederhana. Contoh alat ini antaranya adalah komputer yang digunakan pada mobil untuk mengatur kestabilan mesin, alat untuk mengatur lampu lalu lintas. Yang kedua, mikrokomputer. Komputer ini khususnya digunakan untuk single user. Biasa disebut juga dengan komputer desktop atau komputer pribadi. Komputer ini sudah dirancang sedemikian rupa untuk mampu berinteraksi dengan penggunanya. Penggunanya sangat populer pada penggunaan di rumah atau untuk menjalankan aplikasi bisnis. Dan yang ketiga, engineering workstation. Komputer ini berdaya guna apabila dibandingkan dengan komputer pribadi. Umumnya komputer ini digunakan untuk menjalankan aplikasi yang dipakai oleh para ahli teknik dalam melakukan perhitungan dan penyelesaian pekerjaannya. Aplikasi yang digunakan lebih cenderung kepada software yang banyak melakukan berbagai perhitungan, baik secara 3 dimensi maupun secara matematika lainnya. Contoh aplikasi yang digunakan untuk komputer golongan ini adalah CAD, Computer Aided Design, yang digunakan untuk melakukan perancangan gambar teknik. Yang berikutnya adalah mini komputer. Komputer ini umumnya digunakan untuk banyak pemakai pada saat bersamaan dan time set. Time set ini artinya memungkinkan komputer tersebut untuk digunakan oleh beberapa pemakai sekaligus secara bersama-sama, dan komputer akan membagi-bagi waktunya bergantian untuk masing-masing pemakai. Tentunya penggantian waktu layanan ini tidak terlalu terasa bagi pemakai, mengingat pembagian waktunya dihitung dalam waktu yang sangat sempit atau dalam satuan per 1000 detik, tergantung sistem yang digunakan. Pelayanan pada penggunanya lebih dititik beratkan kepada proses, bukan terhadap interaksi pengguna komputer tersebut. Contoh komputer yang termasuk ke dalam golongan ini adalah IBM atau AS400. Komputer ini lebih cenderung digunakan untuk suatu kelompok pengguna atau per departemen pada perusahaan besar. Yang kelima adalah mainframe. Pada tahap awal mulainya era komputerisasi, mainframe merupakan satu-satunya komputer yang ada pada waktu itu. Mainframe dapat melayani ratusan penggunanya pada saat yang bersamaan. Komputer ini mirip dengan mini komputer, namun lebih besar dan lebih mahal. Penggunaannya umumnya untuk pengolahan data dalam satu divisi atau perusahaan besar yang membutuhkan pengolahan yang cukup berat. Yang keenam, superkomputer. Superkomputer adalah komputer tercepat yang paling berdaya guna dan yang paling mahal. Kemampuan melakukan prosesnya lebih dari 64 juta perintah dalam satu detik. Superkomputer digunakan untuk pekerjaan-pekerjaan yang sangat rumit dan membutuhkan perhitungan matematika yang sangat sulit. Sebagai contoh, superkomputer digunakan untuk melakukan peramalan cuaca, penelitian energi nuklir, dan eksplorasi gas dan minyak bumi. Yang berikutnya adalah revolusi komputer. Yang pertama, komputer generasi pertama dari tahun 1940 sampai tahun 1959. Komputer di zaman ini memerlukan banyak tenaga elektrik serta menggunakan tabung vakum untuk memproses dan menyimpan datanya. Alat ini menjadi cepat panas dan mudah terbakar, sehingga untuk menjalankan operasi keseluruhannya membutuhkan beribu-ribu tabung vakum. Yang kedua,
komputer generasi kedua pada tahun 1959 sampai tahun 1964. Komputer generasi kedua menggantikan bahasa mesin dengan bahasa assembly, yaitu bahasa yang menggunakan singkatan-singkatan untuk menggantikan kode biner. Komputer generasi kedua ini merupakan komputer yang secara keseluruhannya menggunakan transistor. Tak hanya itu, komputer-komputer generasi ini mempunyai komponen-komponen yang dapat diasosiasikan dengan komputer pada saat ini. Contohnya seperti printer, penyimpangan dalam disket, memori, sistem operasi, dan program. Nah, yang ketiga, komputer generasi ketiga dari tahun 1964 sampai awal tahun 1980-an. Seorang yang bernama Jack Kilby kemudian mengganti transistor dengan kombinasi 3 komponen elektronik yang telah dikembangkannya, yaitu IC atau Integrated Circuit. Hasilnya, ukuran komputer semakin kecil karena komponen-komponennya didapatkan dalam chip. Selain itu, di generasi ketiga ini penggunaan sistem operasi atau operasi sistem mulai dikembangkan. Sistem operasi memungkinkan mesin untuk menjalankan berbagai program yang berbeda secara bersamaan dengan sebuah program yang memonitor dan mengkoordinasi memori komputer. Dan yang keempat, komputer generasi keempat awal 1980-an. Pada generasi keempat, ukuran komputer semakin kecil lagi. Dalam sebuah chip tunggal bisa membuat hingga jutaan komponen. Hal tersebut mengakibatkan daya kerja komputer semakin meningkat, efisien dan dapat lebih diandalkan. Sampai sekarang komputer masih menggunakan microchip prosesor, jadi masih termasuk dalam generasi keempat. Dan yang kelima, komputer generasi kelima atau masa depan. Perkembangan zaman yang diiringi dengan kemajuan teknologi semakin memungkinkan pembuatan komputer generasi kelima. Pada generasi ini diperkirakan model non-Neumann akan digantikan dengan sistem yang mampu mengkoordinasikan banyak CPU untuk bekerja secara serempak. Yang berikut ini adalah gambar komputer dari generasi ke generasi. Yang pertama, kedua, ketiga, keempat, dan yang kelima. Yang berikut adalah revolusi internet. Revolusi internet berawal dari Departemen Pertahanan Amerika Serikat yang membangun jaringan internet pada tahun 1969 dan diberi nama ARPANET. Dalam penelitian ini, mereka meneliti bagaimana pengaruh hardware dan software ke komputer yang berbasis Unix ketika melakukan komunikasi jarak jauh melalui saluran telepon. Aturan untuk menguji kehandalan dan seberapa besar informasi dapat dipindahkan. Itulah yang menjadi awal mula pembangunan protokol yang saat ini dikenal dengan nama TCP atau IP. Yang pertama, dial-up. Dial-up adalah koneksi internet yang muncul pertama kali di Indonesia. Koneksi internet ini bisa dinikmati di Indonesia pada tahun 1994. Kecepatan pelayanan di dial-up ini mencapai 56 kbps dan sambungan internetnya menggunakan saluran telepon. Pada waktu itu, ISP yang menawarkan jaringan dial-up ini yaitu Indonet. Yang kedua, Asymmetric Digital Subscriber Line merupakan teknologi komunikasi data yang menggunakan kabel tembaga telepon dan memiliki transmisi data yang lebih cepat. Teknologi ini salah satu bentuk dari teknologi subscriber line yang memungkinkan teknologi komunikasi data dapat mentransmisi data lebih cepat dengan kabel tembaga telepon. Kecepatan internet yang didapatkan dari Asymmetric Digital Subscriber Line ini berkisar antara 256 kbps hingga 8 mbps. Yang ketiga, General Packet Radio Service atau GPRS. GPRS juga biasa disebut teknologi 2,5G. Pertukaran informasi dan data sudah bisa diterapkan di telepon genggam dengan kecepatan akses mencapai 115 kbps. Sistem GPRS ini dapat mentransfer data seperti email, gambar atau IMS, Wireless Application Protocol, Wireless Application Protocol atau World Wide Web. Berawal dari GPRS ini juga sosial media mulai digunakan. Yang kelima, EDGE atau Enhanced Data Rate for GSM Evolution.
Setelah muncul GPRS, kembali ada teknologi yang menjawab kebutuhan masyarakat akan kecepatan akses data. Namun jaringan ini masih belum bisa memuaskan user. Meskipun kecepatannya sudah mencapai 384 kbps, kondisinya dinilai masih terhitung lambat. Yang kelima, Third Generation Teknologi atau 3G. Jaringan 3G merupakan jaringan standar internasional yang diterapkan khusus untuk smartphone. Bersamaan dengan berkembangnya smartphone, jaringan 3G dikembangkan ke jaringan GSM dan CDMI. Namun kecepatan akses datanya masih sama dengan 8G, yaitu 384 kbps. Yang kelima, High Speed Downlink Packet Access atau 3,5G. Gebrakan baru muncul setelah adanya jaringan HSDPA atau High Please muncul jaringan ini diharapkan mampu mendongkrak kebutuhan masyarakat akan mobile internet meliputi video klip, musik, game, video conference, mobile TV, dan streaming. Kecepatan dihasilkan dapat mencapai 7,2 Mbps. Yang ketujuh, 4G atau LTE. Jaringan 4G atau LTE ini yang kita gunakan hingga saat ini. Teknologi ini bahkan memiliki kecepatan internet hingga 72 Mbps dan merupakan jaringan pita lebar ultra alat elektronik seperti smartphone, modem, USB, dan juga laptop. Yang berikut kita lihat tentang dampak positif dan negatif dari penggunaan internet. Yang pertama, positif. Yang pertama, dampak positif. Media sebagai media komunikasi menambah wawasan dan pengetahuan, mudah mencari lowongan pekerjaan, mudah melakukan transaksi dan bisnis lainnya. Yang berikut dampak negatif. Yang pertama, pornografi, tersebarnya berita palsu, menampilkan kekejaman dan penipuan. Jadi demikianlah hasil presentasi materi saya. Sekian dan terima kasih.